semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam surga, pujian syukurkan satukan hadiratkan atas berkat dan kemuliaan. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar, berkatilah dan bimbinglah kami belajar dengan baik. Nama kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat ya. Baik, selamat pagi semua. Selamat duduk. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih. Perhatikan tempat duduk, posisi duduk sudah rapi atau belum? Ya. Akhirnya posisi duduk penggunaannya. Ya. Baik, sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran. Coba lihat teman samping kiri kanan, hadir semua atau tidak? Hadir. Kalau hadir semua, coba kasih senyuman ke teman samping kiri kanan. Coba senyum dulu, senyum dulu. Coba senyum, senyumnya apa nih? Senyum mesra, biar tenang. Nah, hari ini hadir semua ya. Oke, jadi Ibu mau nanya dulu bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Jadi syukurlah kalau kita semua sehat. Kita sudah masuk musim penghujan ya. Hari ini hujan, tiba-tiba saja panas. Ibu minta harap menjaga kesehatan dengan baik. Jadi jaga daya tahan tubuh, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Supaya kita tetap sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Baik, kalau semua sudah siap, sekarang seperti biasa, Ibu minta kita berdiri menyanyikan salah satu lagu wajib. Ayo, semua berdiri. Ada yang mau kita menyanyi lagu apa hari ini? Lagu 17 Agustus judulnya? Siapa yang mau pimpin di depan? Ya, aku lihat silakan maju. Cepat, ayo semua berdiri ya. Semua berdiri, kita siap, kita menyanyi dulu. Boleh sambil tepuk tangan ya. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat bersihkan lembaga. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan kembali. Siapa mau tepuk PPK mau pimpin? Aduh, ya bisa langsung dari tempatnya ya. Silakan. tepuk PP 3K. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, satu lagi salam PPK siapa mau? Iya, boleh. Ayo. Salam P3K. Cerdas, beradil, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Silakan duduk semua. Sekarang aku mau tanya dulu. Tadi kita sudah menyanyi lagu apa tadi? Lagu Hari Merdeka. Siapa yang bisa tahu apa isi lagu Hari Merdeka? Kira-kira lagu itu menceritakan tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kelas 6, siapa yang bisa menjawab? Lagu tadi menceritakan tentang apa? Eva? Menceritakan tentang apa tadi? Tentang Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Nah, di dalam lagu itu menceritakan makna bagaimana kita sudah merdeka. Sekarang aku mau tanya dulu, kalau kamu sebut kita merdeka, berarti aku mau tanya, kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Kapan? Arianto? Tanggal 17 Agustus 1945. Ya, coba semua ulang pada? Tanggal 17 Agustus
Siapa yang menyusun naskah proklamasi itu? Rian. Iya, ada siapa-siapa? Nah, kemudian setelah disusun lalu diketik dan juga dibacakan oleh siapa? Dengan dibacakannya naskah proklamasi menandakan bahwa kita sudah apa? Merdeka. Jadi baik. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema yang keberapa? Ya, coba semua baca tema. Ya, di pembelajaran 1 tadi kita sudah belajar muatan IPA tentang apa? Cara Tuhan menyesuaikan diri. Cara Tuhan apa? Beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kali ini kita masuk pada muatan pembelajaran yang baru, yaitu muatan IPS. Kira-kira apa yang akan kamu pelajari hari ini? Coba perhatikan. Apa yang mau kalian pelajari? Ya, jadi hari ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Materi kita adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tunggu tanya dulu. Tanggal 28 negara kita memperingati hari apa? Hari Sumpah. Jadi hari Sumpah Pemuda ini di sini bahwa orang muda juga berperan penting dalam peristiwa proklamasi. Kemudian kira-kira apa yang sudah kita belajar? Nah, di situ ada apa? Perumusan naskah proklamasi. Jadi proses perumusan naskah proklamasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama peristiwa apa? Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah peristiwa Rengas Dengklok ada kegiatan apa? Perumusan atau naskah proklamasi. Setelah dirumuskan, pembacaan naskah proklamasi. Nah, jadi ada 3 bagian penting itu. Kemudian bukan cuma itu saja, ada satu bagian lagi, yaitu apa sih arti proklamasi bagi Indonesia? Nah, itu yang kita mau belajar. Karena materi kita peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kegiatan kita pada hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengar baik-baik, kita akan mengamati gambar. Yang kedua, kita akan mengamati video yang ibu tayangkan. Dan yang ketiga, tentunya kita akan berdiskusi. Baik sekali. Kita lanjut ya. Semangat untuk belajar. Coba satu orang kita semangat dulu. Ayo. Tetap semangat. Baik, kita lanjut ke materi kita. Perhatikan baik-baik gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, lihat ini. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa, kelas 6? Penjajah. Siapa yang dijajah? Nah,
kewajiban dan tanggung jawab. Apa? Mempertahankan kemerdekaan. Ayang toh, jangan sibuk dulu. Kemudian, karena kita sudah merdeka, maka tugas kalian sebagai seorang pelajar harus mengisi kemerdekaan itu sebaik mungkin. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak dituntut untuk angkat senjata dan pergi berperang sekarang Yang harus kalian lakukan adalah apa sebagai seorang pelajar? Belajar, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa Mas Enam? Nah, sekarang ini tadi sudah lewat ya. Nah, sekarang kalian sudah ada dalam kelompok masing-masing, itu sudah bagi. Mau cek dulu. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3 ya. Jadi semua sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Kemudian ibu sudah bagikan LKPD-nya. Coba angkat LKPD-nya. Coba. LKPD-nya sudah dapat semua toh? Sudah. Nah, di dalam LKPD itu anak-anak perhatikan ada namanya petunjuk. Jadi dibaca baik-baik petunjuknya. Kemudian nanti sebentar kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang sudah disediakan. Jadi sebelum kita berdiskusi, halo, tolong perhatikan jangan ribut. Sebelum kita berdiskusi, kita akan mengamati sebuah video yang ibu tayangkan. Jadi semua arahkan pandangan ke depan, perhatikan baik-baik, simak baik-baik video ini supaya sebentar bisa menjawab. Siap? Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodipjo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berikut teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan
lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau yang disebut de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan kesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Demikian penjelasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Baik, semua sudah nonton? Sudah. Sudah mengerti materinya? Sudah. Kalaupun ada teman yang belum mengerti, Ibu sudah membacakan materinya di kelompok masing-masing kan? Nanti sebentar dibaca kembali. Lalu misalnya kalau ada teman yang belum bisa membaca, dengarkan teman lain yang membaca supaya semua bisa mengerti. Sampai di sini bisa paham anak-anak? Bisa ya. Nah, tadi kita semua sudah mendengar naskah proklamasi yang dibaca oleh siapa? Sekarang kita akan membaca kembali naskah itu bersama-sama. Mau tidak? Mau. Oke, perhatikan. Ini naskah proklamasi ya. Semua pandangannya ke depan, perhatikan. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, jadi ini adalah naskah proklamasi yang selalu kita dengar pada apel 17. Ibu harap nanti pulang ke rumah bisa membaca kembali naskah ini lalu bisa menghafal kembali. Bisa tidak? Bisa. Baik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kita yaitu kegiatan diskusi. Nah, pas sudah tahu toh bagaimana kegiatan diskusi seperti biasa. Nah, kalian semua sudah duduk dalam kelompok. Baca dengan seksama petunjuknya. Lalu tanyakan kepada guru jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian, kenapa? Kalian berdiskusi dalam kelompok ya. Yang Ibu pilih adalah yang pertama kerjasama, berpartisipasi aktif. Jadi Ibu beri waktu dari sekarang, silakan mengerjakan semua pertanyaan yang ada di dalam SKPD ya. Ayo silakan.
Kelompok 3, tolong kerjasama yang baik. Jika ada hal yang kurang dimengerti, bisa tanyakan ke ibu. Teman-teman kelompok memberi jawaban dan satu orang bertugas untuk menuliskan jawabannya.
Potong 3. 3. Ya.
Peristiwa kemerdekaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Mambertata tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok, langsung dibawa menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Bonjol nomor 1 karena dianggap aman dari gangguan Jepang. Proses pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, banyak orang berkumpul di kediaman Soekarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Anus Mambertata memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Hal ini menandai bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat seluruh bangsa Indonesia bertekad bulat untuk meraih kemerdekaan. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah dalam waktu yang lama. Perjuangan meraih kemerdekaan seiring mengalami kegagalan karena masih bersifat daerah. Setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda, seluruh golongan baik pemuda maupun tua bersatu demi memproklamasikan kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelumnya kita dijajah oleh beberapa bangsa asing, maka setelah peristiwa ini bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia. 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan merupakan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir para penjajah. 5. Landasan untuk bersifat kepada dunia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap kepada dunia. Bangsa asing tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu hasil dari kelompok 1. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Sudah pas? Tidak. Kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita dengarkan kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Peristiwa apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia.
merumuskan naskah proklamasi. Proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laskar Maeda menemui Majenderal Wisnura. Kemudian mereka menuju rumah Laskar Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan. Dilanjutkan diselenggarakan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Proses pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta. Maka dimulai persoalan tentang cara menunjukkan proklamasi. Soekarno mengatakan bahwa rakyat di sekitar Jakarta telah diberitahu untuk datang ke lapangan Ibadah pada tanggal 11 Agustus. Di sana mereka akan mendengarkan isi naskah proklamasi. Makna proklamasi. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, merdeka. 3. Pengakuan 4. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap kepada dunia. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, mari dikumpulkan dulu hasil pekerjaannya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing ya. Halo Kosna. Kosna. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi, kemudian kita sudah melaporkan hasil diskusi. Nah, dari hasil diskusi yang sudah dilaporkan, tolong perhatikan. Ibu melihat bahwa kalian sudah mengerti, sudah mengerjakan dengan baik apa yang ada di dalam PKPD dan sudah melaporkan dengan baik. Walaupun ada yang bacanya masih salah-salah, tidak apa-apa. Ulang lagi ya, supaya baca lebih lancar. Semua hasilnya bagus. Sekarang kita beri tepuk salut dulu untuk kita semua. Siapa mau memimpin? Boleh, ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita sudah melewati diskusi. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Senang atau tidak ada kegiatan diskusi?
Tidak? Jadi semua sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan dulu tahapan yang ibu sediakan. Siapa mau bantu ibu pegang? Boleh, orang boleh, orang boleh, maju. Ayo. Rison. Ayo, Rison. Coba perhatikan ya. Coba lebih dekat. Kira-kira apa yang aku tulis di dalam tahapan ini? Kekuasaan itu sudah tidak ada toh. Lalu golongan muda ini mengambil kesempatan untuk apa? Merdeka. Golongan muda itu orang pertama yang mengambil kesempatan untuk mereka. Maka di situ berlanjut ke yang namanya peristiwa. Kira-kira peristiwa itu tentang apa? Perubusan naskah teks. Perubusan naskah teks itu setelah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di peristiwa Rengas Dengklok ini kaum muda menculik siapa kira-kira? Kenapa mereka harus menculik? Untuk menjauhkan golongan tua dari pengaruh jahat sekali. Nah, setelah itu mereka dibawa dari Rengas Dengklok menuju ke mana? Dari Rengas Dengklok kemana? Karena mereka merasa tempat yang paling aman. Iya, kenapa? Mereka merasa tempat yang paling aman. Nah, jadi karena ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada namanya peristiwa Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini, maka golongan muda dan golongan tua itu bersatu. Dulu penjajah ini sangat sulit dikalahkan. Kenapa? Karena perjuangan masih bersifat masing-masing. Nah, setelah itu baru mereka bersatu. Lalu sampai dengan peristiwa ini kemudian perumusan naskah proklamasi. Kemudian setelah dirumuskan, ditulis oleh siapa? Setelah dituliskan bagaimana lagi? Diketik oleh setelah diketik oleh Said Iman, maka tibalah saatnya yang ini apa? Kegiatan pembacaan naskah proklamasi. Jadi siapa yang membacakannya? Jadi sini Soekarno membacakan naskah proklamasi itu didampingi oleh kemudian setelah dibacakan proklamasi, ada kegiatan apa lagi selanjutnya? Pengibaran sang merah putih. Siapa yang mengibarkan itu? Indra, Sulut dan Trimurti. Bagus sekali. Nah, kemudian selama pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu yang diciptakan oleh tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi kita sudah belajar banyak, sudah tahu banyak. Kemudian dibacakan teks proklamasi itu mempunyai maknanya ada 1 sampai 5. Siapa yang bisa sebut? 1 makna proklamasi. Siapa yang bisa sebut? Ya, Aklina. Siapa? Menandai lahirnya bangsa Indonesia Ya. sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, siapa? Oping. Arvin. Puncak perjuangan bangsa Indonesia Iya. dalam meraih kemerdekaan. Sebagai puncak perjuangan yang ketiga, Laura. Maupun terjadi. Iya, Muhammad dan kedua. Kemudian Yelan. Bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Iya, Tata. Yang terakhir. Iya, landasan untuk bersikap kepada dunia. Bagus sekali. Nah, kalian berdua silakan kembali ke tempat dan silakan kembali. Ibu mau tanya dulu, kira-kira sudah mengerti atau belum mengerti kita hari ini? Baik, karena kalian bilang sudah mengerti, maka tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi.
sudah pakai diskusi. 10 menit dari sekarang. Apa? Ada yang sudah punya pulpen? Ada yang sudah punya pulpen? Satu ya. Mana yang tidak punya pulpen? Banyak sekali. Yang punya 2 boleh berbagi. Yang punya 2 boleh berbagi. Berbagi dengan teman. Jangan lupa yang Pak Mas sudah Pak? Siapa yang punya 2 berbagi dengan teman? Ayo ditulis masing-masingnya 10 menit saja dari sekarang. Nanti setelah tulis kita akan periksa bersama. Lihat. Ya, kerjakan masing-masing, jangan diskusi. 10 menit. Alvin tidak pernah tenang. Bisa kerjakan soalnya? Bisa. Mengerti? Bisa. Baik, sudah nomor berapa yang selesai? 4. Ya, ada yang 2, ada yang 3 ya. Kerjakan dengan teliti. Ingat pekerjaannya, tulisannya bersih dan rapi. Jangan naik turun puncak gunung. Sudah kelas 6 ya? Sudah kelas 6 itu tulisannya harus bersih dan rapi. Penggunaan huruf kapital penting. Nomor 3 sudah? Sudah. Ya, lanjut ke nomor 4 ya. Nah, yang belum silakan tulis. Masing-masing sayang. Diskusinya sudah selesai. Ini kita masing-masing. Ali. Bisa? Bisa. Nomor 4 sudah? Sudah. Belum, ada yang belum. Yang sudah, periksa kembali jawabannya. Siapa tahu yang masih kurang, periksa dengan teliti sambil menunggu teman yang belum. Siapa yang belum? Ya, tinggal 2 orang ya. 3 yang sudah duduk dengan tenang, lihat kembali isi jawabannya. Tidak boleh ribut, jangan mengganggu teman lain yang sedang mengerjakan soal. Bagaimana sudah? Sudah? Ada yang belum? Kalau sudah kita periksa sudah ya? Baik. Kalau sudah semua lepas alusnya, lepas. Kita periksa program pekerjaannya masing-masing, perhatikan. Nomor 1 siapa yang bisa menjawab? Ya, Otang silakan. Iya, jadi untuk menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang, yang jawab benar kasih nilai 3 di depannya. Sudah? Nomor 2. Tulislah 3 tokoh dari golongan muda yang membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Anies Muhammad
Sekali, Zikana, Syarif, Serwip, Zayo. Ada yang lain lagi? Coba lihat dong. Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Rawardi, dan Sudarjo Singgi. Ada lagi? Ada lagi Rian? Zikana, Dewi Saleh, dan Iya, dari semua jawaban yang kita tadi adalah perhatikan tiga. Sudah? Nomor 3, Eva silakan. salah satu peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan adalah perumusan naskah proklamasi. Bertempat di manakah naskah proklamasi tersebut disusun? Di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Iya, bagus sekali. Di rumah Laksamana Maeda ya. Berikut yang benar sudah 3. Nomor terakhir. Ya, ada silakan. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Jelaskan makna tersebut. Sebagai puncak perjuangan Indonesia mengakui kepada dunia luar menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Ada yang lain? Coba Alvin silakan. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbukti bahwa bangsa Indonesia telah merdeka atau sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ada yang lain lagi? Yang lain? Jalan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbukti bahwa bangsa Indonesia telah merdeka atau sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ada yang lain lagi? Kota? Karena bangsa Indonesia memperjuangkan sendiri kemerdekaan bangsa tanpa ada bantu dan negara. Iya, betul sekali. Yang jawab seperti jawaban Kota dikasih nilai 3, sedangkan seperti Aldo, Yelan, dan temannya lain dikasih nilai 2. Sudah? Dijumlahkan. Sudah? 11. Yang dapat 11 nilainya 96. Yang dapat 10 nilainya 86. Sudah? Ada yang kurang dari itu? Ada? Ya, sudah lihat semua nilainya? Bagus atau tidak? Bagus. Ibu mama ya, ada yang dapat 75? Ada tidak? Ada, coba angkat. Nah, yang lain di atas 75 ya. Jadi sudah banyak yang ngerti, hanya 1 orang. Nah, sekarang karena masih banyak waktu, yang sudah tuntas akan ibu beri yang namanya pengayaan. Sedangkan yang belum tuntas itu dia mendapatkan remedial. Jadi kertas yang tadi disimpan dulu. Nah, ini remedial dan pengayaan. Jadi yang tadi udah tuntas 1 orang, masing-masing orang siapkan kertas kalau mbak sudah siap disiapkan kertas. Yang remedial yang sudah tuntas silakan menjawab soal sebanyak 4 nomor, sedangkan teman-teman atau anak-anak yang sudah tuntas menjawab soal pengayaan sebanyak 5 nomor. Waktu 5 menit dari sekarang. Masing-masing orang siap kertas dua lembar. Tidak usah. Masing-masing orang sudah bawa kertas. Coba bagi. Berbagi dengan teman ya. Jadi 5 menit saja dari sekarang. Kerjakan dengan tenang. Yang pengayaan yang sudah tuntas sudah dapatnya 80, 90 itu kerja soal 2 nomor ya. Nah ini yang ini. Kemudian yang tidak tuntas tadi kerja soal yang ini remedial yang suka yang 1 sampai 4 ini ya. Nanti sebentar selesai kerja dikumpulkan bersamaan dengan soal yang
80, 90 ini soalnya yang ini. Sedangkan yang ditunda 1 orang tadi soalnya yang ini. Sudah? Sudah. Semua sudah?